Ahmad Bildan, Alvin Fair, Alfred Maulidia, Alga Reza, Amilisa, Anas Alfarobi, kamu penyanyi Alfarobi, Dafa Anandika, Fatia, Febri Agustina, Febri Eko, Dias Maulana, Wairul Anwar, Mukit, Subairi, Nuraini Handi Yamrianti, Nurlaini Alimatus Soleha, Nurdina, Ramadhani Agustin, Ramadhani, Razak mana? Alfa ya? Saadatul Alia mana? Ini apa ini? Ini Safika, Santoso, Siti Hildatur Ramdhania, Siti Maisaro, Fatima ada, Seleka, Umi Atia, Zahwa, Zaki Kamal, Zaki Takwa. Oke, ini ada 1, 2, 3. Main muka ya. Tasnya kalian buka dulu. Tasnya semua buka di halaman di bawah kursi. Itu kan ada 4 tas. Nah, bukunya dikeluarkan. Kita ada materi hari ini tentang ya Bu. Iya, informatika. Tapi nanti include namanya mapel dan kecerdasan artifisial atau coding KA. Jadi kita akan membahas yang ini. Pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Bukunya dibuka karena bisa mencatat apa yang ada di depan itu. Oke, ada bukunya kan ya? Nanti untuk bukunya, kalian buku informatika sudah belum? Nanti ada buku baru lagi yang berkaitan ini. Mungkin minggu depan kita diskusikan ya, namanya buku coding dan kecerdasan artifisial ya. Itu sama informatika sama, tapi kalian harus punya 2 buku. Buku informatikanya nggak usah dikeluarin, kita baca ini. Nanti buku yang baru akan ada lagi. Nah, pertama ini ada tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah yang pertama mengidentifikasi berbagai perangkat berbasis KA. Kalian tahu nggak KA itu apa? KA itu kalau Indonesianya kecerdasan artifisial. Kalau bahasa Inggrisnya namanya artificial intelligence atau AI, AI tulisannya. Pernah dengar kan ya? Apa menurut kalian sebelum kita mulai ke sini? AI itu apa atau KA? Mungkin tahu? Ya, AI itu apa? Ya, menurut kalian apa nih? Tadi katanya kan kecerdasan artifisial. Kira-kira menurut kalian itu apa ya? Kecerdasan online, oke. Yuk, hah? Aplikasi pintar, apa lagi? Gak ada? AI menurut kamu apa? Aplikasi ya. Jadi AI itu berupa aplikasi yang pintar, yang cerdas.
Berbagai perangkat yang berbasis, ada beberapa perangkat yang basisnya itu menggunakan KA ya. Kita nyebutnya bukan AI ya, tapi KA gitu ya. KA, kecerdasan artifisial. Tapi kalau di HP namanya AI. Yang kedua, mengoperasikan perangkat KA secara sederhana, dan yang ketiga, mengidentifikasi pengaplikasian KA dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat. Nah ini, perangkat KA adalah alat atau sistem yang menggunakan teknologi untuk mengenali pola. Yang kedua, mengambil keputusan dan melakukan tugas layaknya manusia. Jadi kalau bertanya, misalkan contohnya apa di sini? Contohnya itu di smartphone ada Face ID, terus Google Assistant, kamera pintar, di bawahnya ada speaker pintar, Google Home atau Alexa. Selain itu apa yang ada di HP kalian? Contohnya perangkat AI. Hah? ChatGPT, terus apa lagi? Itu AI. Google, dari Google apa? Namanya apa? Google Assistant. Oh. Ya, kalau di laptop ada namanya dari Microsoft itu apa? AI. Kalau kalian lihat di komputer itu ada Gemini namanya ya, yang dikeluarkan oleh Microsoft. Pernah kalian menggunakan perangkat AI itu? Pernah enggak? Salah satunya untuk apa? Tugas apa? Contohnya tugas apa? Hah? Matematika. Tugas matematika pakai apa? Foto. Soalnya di foto terus jawabannya keluar. Tanpa kalian berpikir, jawabannya keluar langsung ya. Terus apa lagi? Edit foto, pakai apa edit foto? AI. Pakai ChatGPT. Kamu pernah ngedit fotonya siapa? Fotonya sendiri, fotomu dimasukkan ChatGPT. Terus perintahnya jadikan foto apa ini? Jadi kartun. Oh, jadi kartun nanti ya. Kayak Doraemon fotomu ya. Oke. Siapa lagi yang pakai? Yang cewek? Gak pernah? Pakai apa? Tugas terus. Bikin apa? Pernah bikin proposal kalian tugasnya? Pakai ya juga. Poster pasir kalian. Kalian bikinnya apa? Soskotnya atau promptnya apa? Ada katanya. Nanti langsung keluar ini ya poster-posternya. Pakai apa itu? Pakai ChatGPT. Kompas. Bisa ya kalian ya. Jadi penggunaan perangkat KA yang sederhana kalian sudah pakai di kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Ini contohnya ada Google Nest, asisten rumah pintar. Jadi kalau rumah-rumah yang di perkotaan sudah menggunakan asisten, buka pintu nanti pintunya dibuka otomatis. Kamera CCTV deteksi gerakan otomatis. Ada kamera, kalau nggak salah mereknya itu Bagi apa gitu. Jadi dia merekam, mendeteksi pergerakan bisa manusia ataupun hewan gitu. Ada manusia gerak, maka kameranya akan oleh ke objek tersebut. Itu pakai menggunakan AI juga. Yang ketiga ada robot asisten membantu pekerjaan rumah. Di rumah kalian pakai nggak robot asisten? Ada produknya Xiaomi itu yang bisa nyapu sendiri pakai robot itu. Ya, kalau kalian malas nyapu tinggal hidupin dia langsung nyapu sendiri. Kita pakai dia. Nyapu orang nih. Oh, berarti bukan menggunakan AI ya? Manusia. Nah, ini ada karakteristik dari kecerdasan artifisial atau KA. Tabel perbandingan KA dengan kecerdasan manusia. Ini kecerdasan KA, ini kecerdasan artifisial. Nah, ini. Yang pertama, KA itu tidak
Jadi dia hanya mengikuti instruksi yang kalian masukkan, yang manusia masukkan. Misalkan buatkan saya desain poster tentang apa tadi? Tema bullying. Maka yang keluar adalah tema bullying, tergantung perintahnya. Sedangkan manusia dia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas dan bisa berinovasi untuk menciptakan ide yang baru. Jadi kalau saya nyuruh komputer AI buatkan poster, dia akan buat poster. Tapi ketika saya menyuruh kalian manusia buatkan saya poster, belum tentu kalian membuat poster yang saya mau kan ya? Iya kan? Kalian bisa lebih kreatif dari itu gitu. Bisa bikin poster, bisa bikin kue juga. Terserah kalian. Nah ini. Jadi kalian bisa manfaatkan perasaan kalian, kreativitas untuk membuat inovasi baru. Kalian itu lebih unggul daripada AI atau KA ya, manusia. Yang kedua, belajar dari data dan program yang diberikan. Jadi aplikasi AI itu dia berdasarkan data dan program yang diberikan oleh manusia. Sedangkan kecerdasan manusia belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Jadi manusia bisa berinteraksi secara sosial. Kalian berteman, hubungan dengan manusia lainnya, itu interaksi sosial ya. Sedangkan kalau KA itu hanya dari data dan program aja. Dia tidak punya perasaan dan jiwa sosial. Yang ketiga, KA itu hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Di datanya saja. Ketika itu dirancang untuk mengedit foto, maka AI tersebut, KA tersebut hanya mengerjakan ya edit foto saja gitu ya. Editing video hanya editing video saja. Sedangkan kalau manusia bisa memahami konteks yang luas. Jadi kamu itu bisa gambar, bisa bikin video, bisa bikin teks gitu ya. Semuanya bisa. Nah dari sini kira-kira kalau itu lebih unggul mana antara KA dengan KM ini, kecerdasan manusia? Lebih unggul KM ya. Tapi sayangnya sekarang KM ini ketergantungan dengan KA. Karena apa? Karena KM itu sendiri yang bukan untuk berpikir. Jadi apa-apa dia malah ngambil cara secepat, segempang itu ya. Tapi kalau sebenarnya kalau dipikir ini berdasarkan ini lebih cerdas manusia daripada artificial itu, daripada KA. Yang keempat, hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola sama dengan yang tadi, data dan program. Bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral dan etika. Kalau pakai KA, ini berdasarkan angka dan pola. Misalkan nilai kalian itu KKM-nya 70, di bawah KKM itu kalian nggak akan lulus gitu ya, nggak akan naik kelas. Tetap di kelas 10 misalkan. Tetapi kalau pakai pemikiran manusia, dia masih memikirkan emosi dan nilai moral. Misalkan kamu itu baik orangnya, nggak nakal, pasti kamu kan nilainya akan dinaikin gitu. Tapi kalau pakai komputer, pakai KA, maka nilainya itu tetap nggak naik. Jadi manusia itu memiliki emosi, nilai moral dan etika. Makanya dari sekarang kalian jangan pakai KA terlalu berlebihan, tapi gali potensi yang ada dalam diri kalian. Ya, KA itu hanya membantu kalian untuk berkembang. Kalau misalkan ujian apa matematika, ada soal terus kalian foto selesai, kalian dapat apa dari itu? Dapatnya cuma nilai kan? Dengan pengetahuan kalian nol, nggak ada sama sekali. Kalau kalian ujian di OSN atau di luar ingin masuk kampus ternama, maka kalian nggak akan dapat apa-apa gitu kan, nggak boleh bawa HP kan. Kebanyakan kan yang pakainya HP sekarang. Next ya. Ini dicatat apa mau saya share di grup? Share. Saya nanti akan buat classroom. Kan sudah pakai classroom nggak? SMP. Cuma saya nunggu email belajar ID kalian biar sama. Jadi di classroom nanti, di Google Classroom, saya akan upload materi soal latihan di sana. Nilainya sudah kumpul di sana ya.
Tapi karena emailnya apa pakai email biasa? Ada email biasa nggak dia? Punya? Gmail. Gmail. Ada yang nggak punya? Ada yang nggak punya HP? Punya semua ya? Ada yang nggak punya kuota? Saya. Nanti saya kasih akses juga. Ya. Nah, ini adalah cara kerja kecerdasan artifisial atau KA. Nah, ada 3 cara kerja deh. Masukan atau input, processing, dan suara atau output. Input, proses, dan output ada 3. Inputnya berupa apa? Berupa data. Bisa berupa pertanyaan, perintah suara, teks, atau gambar. Misalkan pertanyaan. Apa aja Pak perintahnya? Kalau kalian ingin pertanyaan apa? Kalian masukkan dalam perangkat KA. Apa? Mau suruh nanya aja nggak tahu. Apa pertanyaannya contohnya? Apa arti informatika? Nanti sistem akan berpikir, dia akan mengeluarkan jawabannya ya. Informatika adalah gitu. Perintah suara. Pakai apa biasanya ini? Pakai voice. Aplikasi KA-nya apa? Pakai apa? Meta AI. Kamu nanya apa ke Meta? Biasanya nanya apa ke Meta? Arti nama. Bisa dicoba kan sekarang? Bisa. Oh, coba praktekkan. Ada? Pakai voice tapi ya? Pakai perintah suara. Ya. Kita lihat hasilnya. Menggunakan input masukan suara. Meta nggak bisa voice? Oh, yang bisa coba, yang bisa ya Pak. Ini apa? Kita pakai Meta, pakai apa? Pakai ChatGPT. Oh, pakai ChatGPT. Coba, siapakah nama Presiden kelima? Presiden Indonesia kelima. Oke, jawabannya. Jadi kalau pakai voice ya, kalau malas ngetik, kalian bisa pakai voice note. Tapi sebelah situ Pak. Hah? Belum habis Pak. Kamu nggak bisa kenapa? Nggak ada paket. Bisa. Update dulu. Iya, ya. Oke. Yang kedua pakai tag. Tag itu sama dengan yang pertama ya, pakai pertanyaan ya. Yang ketiga pakai gambar. Nah, gambar ini kayak ini tadi. Dia upload foto, terus fotonya di tolong gantengin foto saya gitu ya. Nanti fotonya jadi ganteng. Ya. Dikirim ke sosmednya masing-masing gitu ya. Prosesnya adalah pelatihan data menggunakan algoritma kecerdasan artifisial. Jadi sistem itu akan mengolah sesuai dengan permintaan manusia atau user. Keluarannya prediksi dan output lainnya. Bisa berupa keputusan, hasil karya seni sama dengan foto tadi. Terus prediksi. Prediksi itu kalau kalian menanyakan ini tentang cuaca gitu. Cuaca besok di daerah ini hujan apa enggak gitu. Nanti akan ada nomor prediksinya. Atau saran untuk kalian. Sarannya itu mungkin jangan menggunakan ChatGPT dulu ya. Kita yang baik. Oke. Pengaplikasian AI atau KA dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada bidang pendidikan. Contoh penggunanya adalah aplikasi pembelajaran yang adaptif. Jadi itu di pendidikan itu biasanya digunakan untuk membuat soal. Jadi guru itu menggunakan kuisis namanya ya. Jadi nanti kita tinggal bikinkan soal untuk ulangan gitu. Nanti akan keluar. Nah, tapi murid kan juga nyuruh juga tolong jawab soal ini.
Untuk kesehatan, diagnosa otomatis menggunakan AI. Jadi sekarang itu dokter gampang banyak menggunakan metode ini. Dilihat dari mana? Dari tekanan darah, terus kandungan dalam darah, kolesterol tinggi apa, penyakitnya ini keluar. Digunakan. Dalam hal transportasi ada mobil tanpa sopir atau autopilot. Di sini ada nggak? Mobil tanpa sopir? Belum ada ya. Sebenarnya sudah ada, tapi mungkin di sini nggak ada ya. Mobil ya, mobil Tesla. Pernah dengar mobil Tesla? Mudah-mudahan kalian di sini beli mobil Tesla. Berapa harganya? Amin. 1 MB 1000. Rumah tangga ada smart home, robot vacuum cleaner, robot cleaner dari Xiaomi kadang-kadang itu yang bulan kecil. Harganya murah cuma 1,5 itu. Kalau yang di Shopee. Bagi cewek-cewek yang nggak suka nyambung bisa beli itu. Itu hiburan. Rekomendasi lagu, video, YouTube atau Spotify. Tahu ya Spotify ya? Langganan kalian? Ini yang gratisan aja. Oke, selanjutnya yaitu tantangan dan etika. Jadi ada yang pertama ada isu privasi data pengguna. Nah ini data kalian yang ada di HP itu isunya disalahgunakan oleh perangkat AI. Jadi hati-hati kalau menggunakan data user dan password yang ada hubungannya dengan akun-akun kalian itu pakai password yang sulit ya. Ya. Biasanya yang sulit itu dia terdiri dari angka dan simbol. Huruf besar, huruf kecil juga sulit. Jadi kalau kalian punya akun media sosial, kalian passwordnya jangan admin 123 atau misalkan nama, tanggal lahir, tanggal 11 10 1400 berapa gitu ya. Jangan pakai tanggal lahir ya. Terlalu gampang diretas. Kalau pakai password itu pakai misalkan namanya Siti Fadila, itu ada huruf besar, huruf kecil, terus itu ada angka, ada simbolnya, ada bintang, pagar, dan datanya sama dengan itu. Kalau pakai emot ketawa, emot marah, jadi itu sulit dibobolnya. Yang kedua ada potensi penyalahgunaan teknologi AI. Misalkan kalian ingin membuat, contohnya apa ini dulu? Penyalahgunaan teknologi AI. Ya. Apa? Pernah nggak kalian dengar? Penyalahgunaan perangkat KA ini apa? Meretas HP, data. Oke, terus apa lagi? Penyalahgunaannya membuka transaksi dari Inggris. Bisa Pak? Apa? Reset HP? HP. Enggak, misalnya begini. Kamu tahu kan ada AI itu dia pakai fotonya orang diganti atau videonya orang diganti ya? Nah, itu bisa dimanfaatkan buat menyebarkan konten-konten asusila, misalkan fotonya kamu ditaruh di artis paham gitu ya. Itu kan masuk ke pornografi. Itu kan seperti itu ya. Pentingnya penggunaan yang bertanggung jawab. Jadi ketika kalian menggunakan perangkat KA, kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian buat. Nah, kalian harus mempertanggungjawabkan ketika kalian ulangan atau tugas matematika, tapi jawabannya pakai KA. Itu nggak boleh ya. Kalau iman latihan nggak masalah, tapi ketika nanti kalian ulangan atau ujian, itu dilarang. Kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Next.
Nah ini ada diskusi kelompok. Jadi kalau saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2, separuh-separuh, 3, 4. Ini 22, 22. Kalian jawab pertanyaan seputar perangkat kecerdasan artifisial. Ada 5 pertanyaan tentang diskusi ini. Yang pertama, apa contoh perangkat KA yang pernah kamu lihat? Yang kedua, bisa kan ya? Bagaimana KA membantu kehidupan sehari-hari? Terus yang ketiga, apa dampak positif dan negatif dari perangkat KA? 4, tantangan dalam menggunakan KA secara etis. 5, bagaimana kita bisa menggunakan KA dengan bijak. Saya bagi menjadi 4 kelompok. Nanti tiap kelompok akan mempresentasikan ke depan. Perwakilan aja 2 orang. Dalam waktu berapa? 10 menit ya? 10 menit? 5 soal? Kan gampang soal ini. Ya. Jangan 100% kamu tergantungan dengan kan ada tadi perbandingannya antara KA dengan KL. Kecerdasan artifisial itu hanya kaku pada apa yang kamu input. Tapi kalau otak manusia itu lebih luas, ya. Kalau kamu menggunakan KA, ini jawaban 4 kelompok sama semua nanti jawabannya. Kalau kalian menggunakan pikiran, pasti beda. Kalau pakai KA, hampir mirip. 80% kata-katanya mirip. Kamu masukkan soal 1 contoh, pakai metai, jawabannya sama semua. Tapi kalau pakai kecerdasan manusia berbeda. Kalian sekarang pakai kecerdasan manusia dalam menjawab. Untuk bahannya kalian bisa pakai browsing internet. Tapi jawaban jangan tanya KA. Kelompoknya ini 1, 2. Yang ini bisa 2, ini bagi. Ya, nama orang. Ya. Soal ditulis lalu setelah hasil diskusi kalian dipresentasikan. Ini kelompok 3, cepat silakan. Ini kelompok 4. Silakan ada ke belakang kamu. Enggak 4 kelompok. Dalam waktu 10 menit. Jadi jam 14.05 presentasi. Bentar. Ayo, ada yang sudah selesai? Ya Pak. Ya Pak. Kelompok 3 sudah? Sudah, Gek? Ayo, jangan pening lagi. Ayo, waktunya jam 14 lewat berapa ya? Dikit kabel. Kamu tadi main kamu? Kamu tidak ada? Ada Pak. Ada. Selamat. Kita aman.
Jadi kita dua bagaimana KA itu kehidupan sehari-hari ada pada tugas susah dan kita apa dampak positif dan negatif dari perangkat KA? Mendapatkan informasi yang diinginkan. Negatifnya adalah ketika pada ketergantungan pada AI yang membuat pikiran jadi buntu. 4 apa dalam menggunakan KA secara etis? A. Privasi dalam data. B. Biar agro B. Transparansi dan akuntabilitas. Dengan bagaimana kita bisa menggunakan dengan bijak. Dengan menggunakan ketika kita membutuhkannya. Sekian dari presentasi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan dulu dari kelompok 2. Tolong yang lain dikenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang diskusi kelompok kita. Nah, yang pertama, apa contoh perangkat KA yang pernah kamu lihat? Satu, ChatGPT, Cici, Meta AI, dan Gemini. 2. Bagaimana KA membantu kehidupan sehari-hari? Vakum cleaner untuk membersihkan rumah dan membantu mengerjakan tugas. Yang ketiga yaitu apa dampak positif dan negatif perangkat AI? Jawabannya dampak positif membantu proses pembelajaran. Yang kedua bisa membantu dalam bidang kesehatan. Dampak negatifnya yaitu yang pertama pengangguran struktural akibat otomatisasi. Yang kedua ancaman privasi data. Yang ketiga ketergantungan berlebihan pada teknologi. Yang keempat bias dan yang keempat, apa tantangan dalam menggunakan KA secara etis? Jawabannya, 1. Bias dan diskriminasi. Yang kedua, privasi dan keamanan data. Yang ketiga, menggantikan pekerjaan manusia. Nah, yang terakhir, bagaimana kita bisa menggunakan KA dengan bijak? Yaitu berpikir jangka panjang. Yang kedua, edukasi dan melibatkan masyarakat. Yang terakhir tetap waspada dan bertanggung jawab.
Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang diskusi kelompok tugas informatika yang diberikan oleh Pak Hedi. Soalnya yaitu 1. Apa contoh perangkat KA yang pernah kamu lihat? Yaitu smartphone dengan asisten virtual. 2. Bagaimana KA membantu kehidupan sehari-hari? Yaitu membantu mengerjakan PR jika tidak mengerti. 3. Apa dampak positif dan negatif dari perangkat KA? Yaitu membantu di bidang kesehatan, privasi, dan keamanan. 4. Apa tantangan dalam menggunakan KA secara etis? Penyalahgunaan teknologi. 5. Bagaimana kita bisa menggunakan KA dengan bijak? Paham tujuan penggunaan AI dan gunakan AI dengan etika. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 4. Silakan. Ayo cepat ya, Nak. Ayo ini 4 sudah. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 4 akan Satu, apa bentuk berangkat ke Allah dengan menggunakan? Jawaban 1, saya pernah memakai berangkat KILD ini.
Wah, bagaimana kamu masih percaya? Jawaban 2. Bebanku menjadi informasi mengatur ingat mengirim pesan memutar musik hingga mengontrol perangkat rumah kita. 3. Apakah kamu merupakan 3. Dampak positif KA dapat bekerja tanpa lelah dan memproses data dalam jumlah besar dan cepat. Dampak negatif KA bisa menimbulkan bias jika data pelarinya tidak adil atau tidak lengkap. 4. Transparansi dan akuntabilitas privasi data pengaruh terhadap pengguna. Lima, pahami tujuan dan dampaknya menggunakan data secara bertanggung melibatkan manusia dalam kebiasaan penting. dan dari kami Karena jarak yang batasi menjadi orang yang mulia. Jadi banyak yang masih salah-salah, ada yang berkurang gitu ya. Nanti kalau setiap materi ada presentasi nanti ya. Kalian belajar tetapi di depan menyampaikan materi. Jadi yang pertama kalian harus percaya diri, ya. Jangan ketawa kalau sudah di depan itu. Kalian anggap aja kalian sudah tahu gitu. Meskipun nggak tahu kalian harus percaya aja gitu. Yang pertama suara yang keras, yang lantang. Kau tinggal baca aja kok tinggal presentasi baca kamu. Apa bisa baca? Ya? Ada yang belum tahu baca? Ada. Ada. Sudah tahu baca semua kan? Bisa baca kan? Iya. Kau tinggal baca. Jadi saya berharap di presentasi selanjutnya kalian lebih baik lagi. Jawab pertanyaan yang pertama, pembelajaran juga untuk kalian. Yang tadi yang bagus di kelompok 2 lumayan. Yang ini adalah di kelompok yang terakhir itu adalah menutup atau refleksi. Menutupnya perangkat AI atau KA semakin berkembang dan memudahkan aktivitas manusia. Jadi KA itu digunakan untuk memudahkan, berarti bukan berarti kalian itu ketergantungan kepada perangkat KA. AI bukan untuk menggantikan manusia, tetapi untuk membantu manusia berpikir dan bekerja lebih cerdas. AI itu untuk membantu kalian ya, bukan menggantikan tugas manusia. Tetap KM tadi, kecerdasan manusia lebih unggul daripada kecerdasan artifisial. Gunakan AI dengan bijak dan bertanggung jawab. Jadi dari hari ini kita sudah mengerti tentang pengaplikasian dari kecerdasan artifisial ya. Ada pertanyaan dari kalian? Ada. Oke, siap. Kalau sudah minggu depan kita akan masuk ke kolaborasi perangkat KA ya. Ini kan materi pertama masih. Ya sudah, selanjutnya karena waktunya sudah habis, disiapkan KA, silakan disiapkan untuk KA.
Iya. Takut banjarot bunyi. Jar.